Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eka Devana dengan NPM 22412023 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi. Dunia akuntansi kini begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari karena berbagai teori dalam akuntansi sering ditemui dan secara sadar atau tidak sadar kita aplikasikan. Nah, akuntansi itu sendiri merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengajari pengukuran dan penjabaran terkait dengan informasi yang melibatkan keuangan. Melalui akuntansi, baik secara perhitungan manual atau menggunakan aplikasi akuntansi, perusahaan mampu mengetahui tingkat keuntungan atau laba, dasar penentuan pajak, hingga potensi kerugian. Pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Seperti yang telah banyak orang ketahui, sistem akuntansi ini memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk mengambil keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi. Selanjutnya ada pengertian sistem akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Warren Revise, sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua, menurut Baritwan, sistem akuntansi artinya adalah sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang ketiga, menurut Nirwager, menyebutkan bahwa sistem ini adalah sebuah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem akuntansi. Yang pertama yaitu formulir. Formulir ini sendiri merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi. Di dalam formulir terdapat data transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam pencatatan. Yang kedua yaitu ada jurnal. Jurnal ini sendiri merupakan contoh unsur sistem akuntansi yang dilakukan untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis, dan meringkas data keuangan lainnya. Hasil dari peringkasan data kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan di dalam buku besar. Selanjutnya, jurnal apa sih yang dipakai pada sistem akuntansi? Yaitu jurnal yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini yang khusus disediakan untuk mencatat segala jenis pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal pembelian. Jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, pembelian secara tunai masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat ada jurnal penjualan. Jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara tunai dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Yang kelima ada jurnal umum. Jurnal umum ini disediakan khusus untuk mencatat penyesuaian pembukuan, koreksi transaksi, dan hal lain yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Selanjutnya yaitu ada buku besar atau general ledger. Buku besar ini terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar dianggap juga sebagai tempat penggolongan data keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Jika mau tahu, silakan coba sendiri penerapan dan penggunaan unsur ini pada aplikasi Mekari Jurnal. Selanjutnya yaitu ada buku pembantu atau subsidiary ledger. Buku pembantu ini salah satu unsur dalam sistem akuntansi adalah buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku pembantu berisi rekening-rekening pembantu dalam merinci data keuangan, yaitu contohnya seperti mengelompokkan jenis transaksi yang terjadi di suatu perusahaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada laporan.
Laporan ini sendiri adalah hasil akhir dari proses akuntansi berupa contoh neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar utang, daftar saldo persediaan, seperti contohnya yaitu fitur laporan ringkasan bisnis aplikasi Mekari Jurnal. Selanjutnya yaitu ada contoh sistem akuntansi. Apa saja sih contoh-contoh yang ada dalam sistem akuntansi? Yaitu yang pertama, sistem akuntansi manajemen. Tujuan dari akuntansi manajemen ini adalah memberikan informasi akuntansi kepada manajer untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan operasi bisnis. Yang kedua, ada sistem akuntansi persediaan atau inventory accounting. Sistem akuntansi persediaan ini adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan dan melacak tingkat persediaan, serta kegiatan inventaris yang terkait. Salah satu sistem persediaan umum adalah kode bar pelacakan, di mana setiap item persediaan ditandai dengan kode bar. Yang ketiga, ada sistem akuntansi non-profit. Akuntansi non-profit ini merupakan contoh sebuah sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba yang memiliki ciri spesifik dari persyaratan pelaporan. Misalnya tentang sistem pelacakan dana, sehingga sumbangan yang diberikan untuk tujuan tertentu bisa diketahui telah disalurkan secara benar. Perangkat lunak ini juga mampu menghasilkan laporan dari total donasi yang telah disumbangkan oleh donor individu. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan sistem akuntansi untuk bisnis Anda. Sistem akuntansi kini semakin banyak digunakan oleh kalangan perusahaan untuk mengelola keuangan, terlebih untuk perusahaan dalam skala besar. Meskipun banyak digunakan oleh perusahaan besar, tetapi juga tidak menandakan bahwa sistem ini hanya dapat digunakan oleh bisnis yang besar. Jika Anda memiliki bisnis yang masih berkembang atau berencana untuk membuka bisnis baru, Anda juga dapat menggunakan sistem akuntansi. Bahkan, disarankan untuk mengelola keuangan sebaiknya Anda langsung menggunakan bantuan dari sistem akuntansi. Apa saja sih keuntungan kita menggunakan sistem akuntansi? Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Yang kedua, data kita aman. Yang ketiga, pekerjaan itu lebih mudah dan cepat. Yang keempat, data real time. Yang kelima, pembukuan dengan rapi. Dan yang keenam, meminimalisasi kesalahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.